bantuan segera datang. Atau kalau terpaksa, kita kuburkan saja mereka semua di sini. Tapi kami sudah nyaman dan tidak nyaman ya Mbak ya. Tapi ini tentang nyawa orang. Dan salah satu nyawa itu adalah anak saya. Anak saya satu-satunya. Kalau Naro selamat, apa yang dia makan, Bo? Obat asmanya gimana? Karina pasti pulang, Bo. Kalau melihat sisa makanan cuma segini, untuk mereka yang masih hidup ya paling-paling hanya sampai besok. Kalian masih mau di sini kah? Mau mati kelaparan, kedinginan di sini? Kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus bersama. Would somebody please explain to me what's going on in English? Kita nggak mungkin terus-terusan di sini. Kita harus berbuat sesuatu. Maskapai dan Komite Keselamatan Penerbangan menyatakan pesawat Sagara Air dengan kode SR 851 kami nyatakan telah hilang kontak pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terus penyebabnya apa? Karena cuaca atau kesalahan teknis? Maaf Bu, kasih kesempatan saya untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pesawat tersebut diketahui hilang kontak dengan menara pengawas berada di perairan Masalembu. Kami akan segera menerjunkan tim SAR dan fokus utama kami adalah mencari penumpang. Untuk sementara, informasi tersebut yang bisa kami berikan. Terima kasih. Udah nggak ada lagi. Hah? Cuma ini aja. Waktu itu saya cek makanannya masih banyak, tapi kenapa sekarang menyusut? Aneh, masa makanan bisa hilang sendiri? Berarti ada pencuri. Udahlah, itu pikirkan nanti. Sekarang yang penting makan dulu. Yeay, makanan. Pelan-pelan makannya, nanti kamu tersedak. Satu-satu, kasih yang lain. Ya. Aki nggak makan? Nggak usah. Keterlaluan kalau sampai ada pencuri di antara kita. Udah, dalam situasi seperti ini kita nggak boleh saling menuduh. Apalagi menyelesaikan masalah dengan emosi. Kenapa? Loh, Naruh. Makanannya basi. Tolong jangan dimakan. Kumpulkan semua makanan lalu buang. Tolong bantu saya, tolong. Yang itu belum basi. Ini udah basi. Yang itu belum basi. Adik. Kok mau mati kah? Kita sudah kehabisan makanan. Bekal kita sudah basi dan tidak bisa lagi dimakan. Kita harus mencari apa saja di dalam hutan ini yang bisa kita jadikan bahan makanan. Cari apa saja yang bisa kita makan seperti dedaunan, buah-buahan, atau jamur. Tunggu. Tapi hati-hati. Karena tidak semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan terutama jamur itu bisa dimakan. Ada yang beracun. Kumpulkan semua bahan makanan yang ditemukan kepada Aki Leman. Karena Aki Leman yang akan memilih makanan mana yang bisa dimakan atau tidak. Bisa kan, Aki? Baik, ini bukan tugas yang pertama keluar masuk hutan, Kapten. Ivy.
Emang Aki pernah keluar masuk hutan? Iya, Ki biasa keluar masuk hutan. Makanya sekarang kita cari apa saja yang bisa kita makan. Yuk. Kebetulan tadi saya nemu ini. Kapten mau? Makasih ya, Dok. Seandainya di tempat ini ada hewan kecil, mau itu burung kayak apa kelinci, seenggaknya ada yang kita makan. Karena dalam jangka waktu yang nggak pasti ini, kita sangat membutuhkan protein dan lemak yang cukup. Sebuah keberuntungan ada dokter di sini. Nah, keberuntungan atau kesialan saya udah nggak peduli. Ini takdir. Keberadaan Anda di sini telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Sementara ini kita nggak ada yang tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Saya yakin kita akan selamat. Walaupun terkadang takdir membawa kita ke tempat-tempat yang tidak terduga. Hei, lagi baca apa? Niko, Siska. Aku tahu ini benar-benar berat untuk kita semuanya. Aku benar-benar paham apa yang kamu rasain. Kakak saya ada di dalam pesawat itu. Padahal sebelum berangkat, dia bilang kalau dia punya firasat yang nggak enak. Tapi saya bilang kalau perjalanannya itu akan baik-baik aja. Saya ngerasa bersalah banget. Andaikan saya dengerin dan percaya sama firasatnya, pasti kakak saya itu nggak jadi berangkat. Dan dia pasti masih sama saya sekarang. Anak saya satu-satunya juga ada di dalam pesawat itu sama kakeknya. Tadi dia benar-benar nggak mau pergi kalau saya nggak ikut. Tapi saya nggak dengerin dia. Dan seharusnya saya mendengarkan apa permintaannya. tunangan saya ada di pesawat itu. Kami berencana akan menikah dalam waktu dekat. Ki, Ya. makanan apa yang bisa kita dapetin dari hutan ini? Banyak. Di hutan itu banyak makanan. Yang penting kita harus tahu. Kalau makanan itu rasanya masam, biasanya bebas racun. Karena racun itu sifatnya basah. Ya. Gitu, Ki. Iya, tapi yang kita cari itu umbi-umbian. Karena umbi-umbian itu mengandung karbohidrat. Dan karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Kita butuh itu. Nah, Naruh, lihat itu. Itu umbi. Coba cabut. Yang ini, Ki. Ya. Ya, simpen. Kita cari yang lain.
Di sana. Oh, itu kelihatannya di sana. Ki, Iya. aku dapat Ki. Nah, coba lihat. Adik. Iya. Ya, ini semuanya nggak ada yang bisa dimakan. Masa sih Ki? Ah, coba aja. Pahit sih Ki. Maya, kamu kenapa? Maya. What was that? I don't know. Priscilla! Priscilla, kamu kenapa? Priscilla! Maya, kamu tolong cari pertolongan. Cepetan cari pertolongan. Priscilla! Priscilla, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Priscilla! Kau tenang dulu. Kau tenang dulu. Did you hear the screaming? Yes. Yes, Itu suara apa ya? kemungkinan itu suara Vivi. Oke, come on, let's find out. Yaudah, ayo. Yaudah, yuk. Frans, kenapa Frans? Iya, dari tadi dia menangis. Kenapa? Gua yakin itu tadi teriakannya Vivi. Kau tenang dulu. Kau tidak usah takut. Ada kita semua di sini. Ya udah kita cek, Frans. Ayo, antar di mana? Di mana? Suara apaan tuh, Ki? Aki juga nggak tahu. Tapi ke sana yuk. Kita lihat. Jangan, Ki. Nggak apa-apa. Itu jelas suara teman kita. Ayo kita ke sana, siapa tahu butuh bantuan dia. Naro takut. Hah? Oh, Naruh. Aduh, Naruh. Tenang, Naruh. Coba tarik nafas, tenang. Iya, Tuhan. Ade! Priscilla, kamu kenapa? Tolong, Kapten! Aku nggak tahu kenapa Priscilla seperti ini. Dokter, dia kenapa? Priscilla kenapa? Dugaan sementara saya, dia memiliki mah yang sangat akut. Tanpa makanan yang cukup, kelelahan, dia mengkonsumsi makanan yang asam sehingga kemungkinan besar mahnya kambuh. Ma, bisa seperti ini? Ya, mah memang seperti ini dan bisa menyebabkan kematian. Sekarang saran saya, bopong dia bawa ke tempat istirahat. Ayo cepat. Biar gue yang bawa. Hati-hati. Dokter, cucu saya, dokter. Naro? Iya, Naruh. Tenang, Naro. Tenang ya. Naro, sekarang kamu tenang ya. Kamu tenang, lalu kamu tarik nafas yang panjang ya. Ayo, kamu coba.
Apakah ini kali pertama terjadi, Bu? Iya dok, ini pertama kali terjadi. Tadi mereka memang lagi main di depan, Naro dan teman-temannya. Tiba-tiba semua pada lari-lari, nggak tahu kenapa seperti panik gitu. Dan tiba-tiba Naro jadi ketakutan dan Asma... Ya, bisa saja ini karena panik dan keadaan yang membuat seseorang tertekan bisa menjadi pemicu asma. Oh, selain itu dok, apa lagi yang memicu asma? Ada beberapa hal, meskipun berbeda dari satu pasien ke pasien yang lain. Seperti bulu kucing, debu, cuaca. Meskipun tidak secara langsung, penyakit asma ini bisa karena keturunan. Oh iya. Almarhum istri saya itu memang penderita asma, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak ya, Ibu. Iya. Makasih banyak ya, Dok. Iya. Yuk, buka mulutnya. Nah. Untuk Prisil kita membutuhkan makanan yang lembut agar mudah dimakan dan dicerna. Vi, coba kamu lihat persediaan kita. Apakah ada makanan seperti itu atau tidak? Iya, Kapten. Sebentar. Aki, persediaan obat Naro masih banyak. Nah itu, sayangnya saya hanya membawa yang satu itu. Kita harus bisa menghindari hal-hal yang dapat memicu asmanya kambuh. Ya, walaupun dalam situasi seperti ini sangat sulit. Cap, maaf. Waktu saya ke tempat persediaan makanan, sepertinya ada yang hilang. Hilang lagi. Kita harus geledah tas semua orang. Setuju. Mbak, makanannya kok nggak dimakan? Ya nggak lapar. Lagi pula aku nggak bisa makan dalam keadaan kayak gini. Masih mikirin ayah dan juga anakku. Iya, tapi kan kesehatan Mbak itu jauh lebih penting. Aku baik-baik aja kok. Coba kamu kasih aku data-data tentang kecelakaan pesawat itu. Aku mau tahu semuanya. Aku mau tahu jenis pesawatnya, kapan dibuatnya, keuangan maskapainya, semua data lengkap. Ayo. Sebaiknya Mbak ini butuh istirahat. Kamu denger ya? Aku tuh baik-baik aja. Gimana caranya aku mau makan dengan enak? Sementara aku mikirin anak dan juga ayahku di sana tuh makan apa? Kamu nggak ngerti perasaanku seperti apa? Maaf Mbak. Wait. Sorry. Aduh. Nggak apa-apa Mbak, saya mengerti. Sudah jelas, pencurinya bukan salah satu di antara kita. Mungkin ada penumpang lain yang selamat di luar kita, dan mungkin mencuri. Iya. Sudah jelas, pencurinya bukan salah satu di antara kita. Mungkin ada penumpang lain yang selamat di luar kita, dan mungkin mencuri. Iya. Ini sakit? Makasih ya dok. Kalau dokter nggak tahu deh nasib aku kayak gimana. Harusnya kamu terima kasih sama Aki Leman. Kan Aki sendiri yang rebusin ubi sampai lembut, jadi kamu bisa makan. Iya, makasih Aki ya. Ya, dalam situasi seperti ini, siapa saja bisa ambruk kok. Karena itu sudah seharusnya kita saling menolong. Naro gimana? Ya, sudah lebih baik kan, apalagi setelah
minum obat dari dokter. Iya dong, Narokan jagoan. Sampai kapan sih Kapten tuh nahan kita buat tetap tinggal di sini? Saya tidak tahu. Usulan saya, kalau kita lihat-lihat ke bawah, tidak secapek kalau kita naik ke atas. Setuju banget gue. Dan siapa tahu kita bisa nemu sungai. Dari situ kita bisa telusurin sampai ke laut. Itu dia. Kalau kita di laut, kemungkinan kita ditemukan lebih besar. Iya tuh? Kita tunggu waktu yang tepat. Baru kita turun ke laut. Saya sudah bilang tidak boleh ada yang pergi kemana-mana. Dengar ya, Kapten. Saya sudah bosan lama-lama di sini. 2 orang tumbang karena sakit. Kita sudah kehabisan makanan. Ditambah lagi ada pencuri di sekitar kita, Sabar. Saya yakin kita akan ditemukan. Mereka akan menemukan sinyal pesawatnya. Sampai kapan? Yang jelas, kita jangan kemana-mana. Kita belum kenal betul tempat ini. Kita harus tunggu Naro dan Priscilla sembuh. Lebih baik dengerin dia. Kapten! Wah, Kapten! Kapten! Ada apa, Pi? Sepertinya kita kecurian lagi. Hah? Iya. Padahal aku udah jaga. Tapi aku tinggal sebentar untuk lihat Naro dan... Ini udah jelas, Vi. Pencurinya itu tahu pergerakan kita. Dia pasti anggota kelompok ini. Ayo kita lihat. Yuk. I'm sorry guys, but I'm telling you, we're much better off staying with the captain. Kapten, lama-lama dia bisa bikin kita semua mati. Kalau tidak karena kelaparan, ya sakit karena tidak ada obat. Iya. Firasatku juga mengatakan ada yang nggak beres di sini. Ada yang mengintai kita. Dan juga ada pencuri. Itu udah jelas banget. Kita nggak akan aman di sini. Kita harus pergi. Betul tuh kata saya? Hah? Sabar. Domi. Kenapa kita semua harus percaya sama firasat lo? Kamu nggak harus percaya sama aku. Tapi aku sering merasakan hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tunggu. Semua orang mau pergi dari sini. Cuman lo doang yang bilang sabar. Sebenarnya lo siapa sih? Gue gak pernah dengar lo sebut nama dari awal. Nama gue Lintang. Hey, are you okay now? By the way, what's your name? Sarah? M A Y Maya? Listen, I have to go pee, and the captain said we're not supposed to go alone. Would you come with me? Hi. Bye-bye.
banget. Enggak apa-apa. Cuman mantap nih. Pakai garam kan nih? makan. Wes, makanan. Wes. Ya, makan mulu loh. Ngabis-ngabisin jatah orang aja. Di mana ada makanan pasti ada dia. Sebenarnya apa yang kau bisa selain makan? Hah? Aku bisa nyanyi. Dulu pernah ikut lomba pencarian bakat di TV. Hehe, nggak menang sih. Coba sekarang kamu nyanyi. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Cinta ihai, kadang-kadang tak ada logika. Semua hasrat dalam hati. Ternyata suaranya bagus ya. Iya. Kalian pernah lihat dia nggak sih di TV di acara Temu Bakat? Dia ya? Kamu udah biasa terbang? Saya seorang pilot muda yang masih perlu banyak jam terbang. Saya diajarkan untuk terbang, bukan untuk jatuh. Memalukan. Kamu sudah kedua kalinya gagal ujian sebagai penerbang. Dan ini kesempatan terakhir kalinya untuk kamu lulus sebagai pilot. Jika tidak, saya tidak akan anggap kamu lagi sebagai anak. Aku janji kali ini akan lulus. Dan aku akan jadi penerbang yang Bapak banggakan. Ayah saya mengajarkan, tugas seorang pilot adalah untuk terus terbang, apapun yang terjadi. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengajarkan untuk jatuh sebaik jatuh itu sendiri. Tapi yang terpenting, jangan lupa kita diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Nah, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kalau saya bisa keluar dari tempat ini, saya akan ngambil cuti. Kalau saya, pertama-tama yang akan saya lakukan, saya akan minta maaf sama tunangan saya. Dokter sudah punya tunangan rupanya. Ini cincin tunangan saya. Tapi sayang, saya berpisah dengan dia dalam kondisi saya bertengkar. Saya rasa dia juga sama menyesalnya dengan dokter. Mungkin sampai sekarang pun mereka belum ada yang tahu apakah kita masih selamat atau enggak. Ya, saya cuma berharap dia mau menunggu saya. Kalau saya punya tunangan seperti Anda,
Saya akan menunggunya. Sampai kapanpun. Mereka itu juga sama dengan kita, menggantungkan diri pada harapan. Ya. Jadi selama mereka belum menemukan jasad kita, aku yakin mereka pasti akan sabar menunggu. Walaupun dengan harapan terkecil sekalipun. Ya, dan jangan lupa tanggung jawab. Aki sudah berjanji dengan Naro untuk mempertemukan Naro dengan papanya dan juga mamanya. Nah, Aki akan berusaha untuk mewujudkan janji itu. Gue masih penasaran siapa pencuri perbekalan kita. Kita harus cari tahu dia kalau kita masih mau bertahan di sini. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Mungkin pelakunya si gendut itu, si Ade. Dia itu rakus sekali ya. Aku nggak yakin. Dia memang suka makan, tapi dia bukan pencuri. Aku bisa merasakan hal itu. Kita juga nggak boleh saling nuduh. Harus ada bukti. Oke. Untuk ada bukti, berarti kita harus pancing dia. Itu aku setuju. Kita hanya membutuhkan saat yang tepat. Jika pencuri itu mau mencuri lagi, ini adalah waktu yang sangat tepat. Maksud lo, kita jebak pencuri ini? Iya, kenapa enggak? Saya setuju itu. Frans. Masakan dong. Gua makan ini. Gue rasa pencuri itu nggak bakal datang sekarang. Vivi masih jaga. Iya, tapi Vivi beberapa kali kecolongan. Jangan-jangan si pramugari itu yang nyuri. Nggak mungkin. Dia nggak bisa menyembunyikan barang curiannya. Dia nggak pernah kemana-mana. Jadi bagaimana caranya si pencuri bisa mengambil barang-barang, sedangkan Vivi masih berada di situ terus? Gue tahu. Tunggu sini. Vi, Lo udah makan? belum lapar. Kan Ugi? Atau nggak istirahat deh? Lo kayaknya capek banget. Enggak, gue baik-baik aja kok. Udah nggak apa-apa, gue yang gantiin. Serius? Ya udah, tolong jagain ya. Frans, tunggu sampai dia ngambil makanannya. Ya, tapi itu pencuri. Tapi kita perlu bukti.
ambil tasnya, bos. Pencuri! Jangan kabur kau! Tunggu! Setan! Bukan gua pencurinya! Bukan gua! Bukan gua pencurinya! Mulutku! Kita harus beri dia kesempatan. Orang kayak gini tuh dikasih hati minta jantung, tau gak? Domi, cukup. Dia harus kita ikat dan kita kurangin jatah makannya. The only thing I know is that there's not enough food, somebody's stealing our stuff, and somebody's dead. Ada aja sih. Orang hilang, pencuri. Apalagi nih abis ini. Jadi saya memutuskan. Besok pagi, kita akan meninggalkan tempat ini.